Jadi udah tahu ya suka dukanya jadi panitia acara dadakan, bangun candi ya, tapi nggak dapet jodoh. Kasian Pak Maliki. Oke, kita masih punya berapa banyak goodie bag, Mbak? Ada 10. Bentar, lihat contekan. Saya mau tahu yang tadi pagi datang duluan. Waduh, ngaku gak nih? 10.30 bukan pagi, siang. Yang datang jam 8 saya mau tahu. Bukan panitia, tadi ada datang pakai sendal pagi-pagi, baru sadar saya salah kosong, dia pulang. Jam berapa datang? Ya sudah lewat. Lu apal banget lu? Oh lu gak pengen dia menang? Jam berapa? Sini aku mau kenalan dulu. Tes. Oh. Wih, namanya siapa Mas? Tapi saya kasih disclaimer dulu ya. Oh iya. Disclaimernya adalah saya sadar ini. Jadi lidah saya tidak bisa membunyikan sebuah ya. Tapi kalau ditulisan nggak cadel. Ya, iya. Ya, ditulisan tapi nggak ya. Oke. Nama saya Budi Rinoso. Budi Rinoso. Ya, di LinkedIn saya namanya adalah Budi Rinoso. Dengan moto profesional, abaikan kelemahan, bangkit melalui kekuatan. Merinding saya. Saya juga merinding. Oh, ya. Jadi kalau pertama kali tadi saya baru yang udah lama di LinkedIn itu saya sama Pak Peter. Oke. Dan yang gak nyangka adalah panitia ngasih kejutan ke saya. Apa tuh? Karena kamu datang pertama, ya udah kamu jadi keynote partisipan dengan ketemu Pak Peter duluan. Wow. Udah selfie belum? Udah. Sebentar, kamu kerja di mana? Wah, saya personal aja. Jadi kemarin sempat putus kontrak di Lokal Pialang. Tapi karena nggak bisa datangin nasabah dan nggak bisa datangin staff, ya udah saya putus. Oke. Usia kamu berapa, Mas? Saya sekarang 28. Oktober nanti 29. Oh. Dan belum punya pasangan. Kamu bersaing dengan Pak Maliki loh. Berarti biasanya kalau ada panitia kamu jadi CP-nya. Tapi biasa nggak dapat, kamu belum tentu dapat. Itu sudah saya perhitungkan. Oh. Jadi lebih baik saya datang. Saya juga nggak nyangka tadi kok datang, oke udah rame, oke. Tapi kok nggak ada orang gitu kan? Ketemu Pak Moan, ketemu Pak Ali yang dari Kompas gitu kan, kita ada meeting, terus ada Mbak siapa tadi yang pakai batik coklat gitu kan? Sini kasih penghargaan, ada Pak Pito. Wah, gue panitia meeting dulu sama Pak Pito. Oh, jadi kamu kerja sama Pak Peter pagi-pagi ya? Iya, pagi-pagi. Lalu ngobrol-ngobrol, saya nggak nyangka ketemu salep iling-iling gitu. Oh. Sama berjejaring ketemu. Saya sempat WhatsApp sama Pak Pito. Dijawab nggak? Untungnya dijawab. Direspon. Kamu kalau mau WA saya belum tentu saya jawab loh. Hah? Beneran? Ini dijawab sama Bu. Kan ngobrol. Iya, bukan ke ngobrol. WA. Jadi ini show-nya medsos LinkedIn. Terus kayaknya ketemu gathering, kita bakal kaget. Sekaget-kagetnya. Tapi jangan serangan jantung Mas di sini Mas. Iya. Nggak ada dokter Ali. Oh ada dokter Ali, Oh tenang. enggak, tenang. Bukan, maksudnya kagetnya proporsional. Jadi ada yang kok tampangnya kayak gini pas ketemu, oh kayak gini. Waduh. Kalau tadi kamera jahatnya diumpetin dulu. Jadi maksudnya lebih baik atau lebih buruk nih? Jujur, bergabung di link ya, ini Jawer ya. ini resiko sekali lagi, ini resiko bergabung di LinkedIn. Gathering pertamanya aja keren banget. Ukur 3R. Maliki terbang ya? Iya. Oh enggak, ukur. Dan mudah-mudahan para
human resource mendengar kamu. Sebentar. Kenapa ketawa? Saya tanya kenapa ketawa? R lagi ya? Gara-gara R. Lalu? Jadi sampai saya bikin singkatan tentang dinosaurus. Oh, kenapa dinosaurus? Dinosaurus. Dinosaurus. Iya, jadi kan dinosaurus itu kan udah dihancurin sama meteor. Oh. Rekan-rekan tahu nggak? Kita ada grup di CV Remain and Career Development. Kamu Ya. tahu? Udah join belum? Saya baru dikasih tahu sama Pak Peter, Oh. tapi memang saya belum gabung. Oke. Karena mindset kita adalah ketika kita melamar kerja harus menunjukkan CV, kurikulum vitae. Iya. Tapi karena itu sudah biasa, Hah? saya akhirnya bikin anekdot ya udah, gimana kalau vitae-nya ditambahin L, kurikulum vitae aja. Jadi Saya hampir salah paham. Maaf. Jadi data kehidupan yang paling vital. Jadi, Kenapa masih disebut sih? hah? Kenapa masih disebut? Karena ketika saya dapat sesi seperti ini saya menampilkan kehidupan saya yang vital. Jadi ketika saya, jadi ini cara promosi saya untuk sama orang-orang yang punya kepentingan di perusahaan bahwa yang penting kita bisa melakukan sesuatu. Karena banyak di luar sana yang tidak tercover sama teman-teman di sini bahwa kita butuh action, kita butuh waktu untuk bisa melakukan sesuatu. Mudah-mudahan setelah acara ini kita bikin pertemuan-pertemuan untuk menjangkau mindsetnya teman-teman yang selama ini masih dinosaurus, yang masih dinosaurus itu. Saya nggak mau teman-teman tiba-tiba setelah lulus kuliah tiba-tiba galau. Karena galau jadi banyak yang penyakitan. Sebentar, ini kenapa sih? Nanti ini aja gini. Oh, ekspresi. Ya maaf. Enggak apa-apa, itu kelebihan kamu, itu kekurangan dia, namanya dia ketawa. Iya, makanya saya berencana datang pagi gitu ya. Jadi teman-teman, ini kan banyak pengagum sumber daya manusia. Kita kan bukan sumber daya robot, kita bukan sumber daya alat, kita bukan sumber daya gelas, kita bukan sumber daya, kita sumber daya manusia. Kalau ketemu sama orang, ya itu padanya kita gitu. Jangan cuma mikir lo ketemu tiba-tiba prestasi lo apa. Jangan ketemu tiba-tiba nanyain agama lo apa gitu. Kita ketemu orang. Kamu lulusan apa? Hah? Kamu lulusan apa? Saya lulusan Diploma 3 ya. Manajemen Logistik Material di Trisakti. Di Trisakti. Kemudian bekerja, tepuk tangan, terima kasih. Satu kampus kan? Satu kampus. Dia kan cuma satu kampus ya, Pak. Gak ngaruh. Terus berarti harapan kamu bekerja di bidang logistik? Saya lebih ke pembelajaran. Karena bidang logistik itu sekarang lagi hip banget. Lagi sampai-sampai waktu pertemuan perguruan tinggi itu Pak Jokowi memanggil rektor atau ketua perguruan tinggi yang menyediakan jurusan logistik. Dan kebetulan perguruan tinggi saya, alma mater saya yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi atas TMT Trisakti yang sekarang menjadi Institut Transportasi Logistik itu maju. Kita dikasih appreciate yang luar biasa. Aku curhat boleh? Boleh? Aku minder diri dekat kamu. Kenapa? Kamu kan lulus sekolah, lulus kuliah. Tapi sebenarnya ada hal di balik itu. Apa tuh? Saya setelah di wisuda saya harus mengurusi kesehatan saya. Saya punya pengalaman medis sehingga saya harus menjadi pasien. Dan sekarang geser sini yuk, kasihan mata gue juga sakit. Jadi saya mau sharing sedikit bahwa saya sekarang mempunyai tiga
3 riwayat kesehatan yang harus saya urus sehingga saya sampai saat ini belum punya kegiatan tetap. Makanya kemarin kamu ke SCM, Ya. mau bayar susah. Makanya Mas Malik yang bantu. Mbak, kasih dulu giftnya ke Budi Rinoso. Nah, ini dari Mbak Gina nih. Aduh. Kok kamu grogi? Kamu juga grogi? Makasih Bu. Makasih ya Mas Budi ya. Sama-sama. Udah datang sendiri sama Mama. Sendiri. Wih, kira sama Mama lagi. Maaf, ibu saya cuma pesen jangan ceritakan penyakit ya. Tapi itu kan orang tua. Orang tua nggak mau kejadian yang buruk sama anaknya. Tapi saya punya semacam keyakinan bahwa ketika saya sharing ini, teman-teman jadi punya kekuatan untuk bisa menjaga kesehatan teman-teman. Amin. Makanya di akun LinkedIn saya menyatakan moto profesional, tapi motonya bukan nama perusahaan atau bukan nama posisi lama baru itu, tapi saya menyatakan moto profesional saya itu abaikan kelemahan, bangkit melalui kekuatan. Nanti kita selfie ya, aku pengagum kamu loh. Makasih. Boleh nanti mudah-mudahan kalau saya diizinkan main kelas, mungkin setelah jadi partisipan dan jadi keynote partisipan, saya bisa jadi keynote speaker. Karena udah banyak materi juga yang nanti suatu saat saya mau bagikan. Kalau misalnya ketemu dengan panitia yang tepat, mudah-mudahan bisa mengandung nilai jual yang tinggi. Tak kasih tahu tuh yang berdiri tuh, itu punya IO. Nah, kontak tuh yang berdiri. Itu loh Mas Temi. Oh, Mas Demi. Nah, dia bisa bikin kelas buat kamu ajar. Boleh nanti kita follow up ya. Tapi jangan hanya sudah follow up gitu. Karena banyak teman-teman ini cerita tentang job suka dukanya menjadi job seeker. Jadi udah capek-capek ngurusin CV gitu kan, tiba-tiba ini apa sih, cuma nama daftar gitu kan, dia datangin orangnya susah, bukan karena nggak bisa, ada juga orang yang nggak mau, mungkin karena nggak berani ketemu orangnya. Makanya saya merasa terhormat ketemu para pengagum human resource ini. Ini bukan masalah saya harus diterima secara formal sebenarnya, tapi saya mau menunjukkan bahwa walaupun saya punya kekurangan pun, saya tetap punya kesempatan dan kelebihan untuk bisa memperbaiki keadaan. Betul banget. Terima kasih Mas Budi. Sampai nanti kita selfie lagi ya. Iya. Terima kasih Pak Budi. Gue merinding loh dengar dia ngomong, keren. Semangat. Ini ngomongin cerita kekurangan. Aku duduk di sini deh. Boleh dah duduk ya. Capek berdiri mulu, gak kasihan sama gue. Ngomongin tentang kekurangan, di grup Remake juga ada beberapa orang dengan kondisi tunarungu mencari pekerjaan. Harapan saya melalui grup komunitas yang ada di LinkedIn, semoga mereka bisa menemukan jalan berkarir di dunia nyata, bukan dunia halu via LinkedIn doang ya. Jadi teman-teman kalau ada yang punya industri rumahan mungkin bisa diberdayakan ya, dari kita untuk kita. Mari kita merangkul. Mas Maliki mau gantian sama saya? Nggak mau. Tapi saya suruh ngapain di sini? Oh, tadi saya dipanggil begitu ya Bu ya, dari Bu. Oh itu saya ya? Ini saya? Oh, saya nggak tahu kalau itu saya. Mungkin saya lupa ingatan. Halo mungkin Bu. Saya nggak kelihatan apa gimana? Halo. Oh, kursinya
Oh, saya pindah ke sini. Baru kali ini gue diatur, makasih. Iya, kemarin ada yang ngejabri saya nanya, Mami, saya mau bertanya boleh? Boleh. Saya bingung kenapa Mami taruh judulnya begitu, Regional Career Without Bachelor Degree. Kalau boleh curhat, memang pada saat ini saya minder. Yang di sini semua pasti lulusan sekolah. Siapa yang D1 angkat tangan? Gak ada. D2? Gak ada. D3? Oke. Sarjana? Oke. S2? Makin minder. S3? Waduh. Piye, Cang? Iya, saat ini saya bekerja di perusahaan Jerman. Kantor saya di Singapura. Posisi sekarang country manager. Jadi saya ditempatkan di Asia Pasifik. Kerjaan saya keliling Asia Pasifik. Ujung-ujungnya cari order. Tapi kalau teman-teman tahu latar belakang saya cuma lulusan SMA. Saya pernah berkuliah di UI, beasiswa, tapi saya memutuskan untuk keluar karena tahun itu tahunnya rusuh 98, 99 goyah. Kakak saya 2 di UI dan di Undip, saya harus ngalah karena di UI teknik dan di kedokteran berat zaman segitu. Kemudian saya menjadi penyanyi kafe di Malaysia. Mau nanya, kafe terkasih. Siapa yang minta mic? Mau ngomong? Tadi siapa angkat tangan? Oh, nyanyi. Jangan, kalau mau cari tahu tentang saya, cari Mary garis bawah in the zoo. Ada YouTube-nya, ada Smio-nya, ada Instagram-nya. TikTok. Nah ini nih, gue kurang update apaan sih? Oh iya udah. Oke, saya terusin. Jadi waktu itu saya memutuskan keluar negeri. Pertama kali saya nyanyi di kafe. Saya nyanyi di depan Pak Mahathir Mohamad. Kenapa? Menteri Keuangan. Pak, jangan bikin malu sarjana. Kemudian balik ke Indonesia, saya menikah. Mulailah berpikir bahwa tidak selamanya hidup di dunia nyanyi. Mulai lamar kerja lewat teman kuliah, colek. Ada kerjaan, ada admin di ME kontraktor. Saya melamar, pakai ijazah SMA. Psikotes menunjukkan saya cocok di sales, tapi saya ngelamarnya di admin. Jadi bos saya bilang, double job ya, sales sama admin selama 6 bulan. Begitu mau 6 bulan habis nih, seminggu ngomong sama bos. Kebenaran bosnya baru pindah GM. Bapak-bapak, bos saya gimana? Diangkat atau selesai? Terus dia bilang, kemarin kamu probationnya kan 2 job, besok probation lagi 6 bulan tapi di sales. Probation mulu, kapan THR-nya gua? Ya kan? Dan kalau boleh dibilang saya bukan tipe orang yang on track. Saya lebih suka sesuatu di luar jalur. Jadi begitu dibilang probation lagi, saya katakan makasih deh, go resign. Ya kan, belagu ya. Sebenarnya bukan belagu, karena saya tahu kalau saya ikutin besok-besok minta lebih. Jadi saya keluar. Saya keluar nggak nyampe seminggu, di rumah ada telepon masuk bilang, Bu Mary ya? Iya. Saya manajer di PT ABC. Kita ketemu di proyek Pondok Indah 3. Ibu masih kerja di kantor yang kemarin? Udah enggak. Yaudah ibu mampir ke kantor saya. Sampai di kantor dia, nego gaji. Wes. Saya juga nggak tahu, Mbak. Mungkin Tuhan tahu saya butuh. Kemudian habis nego gaji, masuklah hari pertama. Ternyata yang interview saya GM itu hari terakhirnya. Jadi saya masuk, saya nggak punya bos, masuk farewell langsung saya bingung. Aduh ini gimana gitu kan.
Diganti sama orang baru, kemudian orang barunya itu tiba-tiba ngomong, belum nyampe 3 hari, saya kerja bilang, Mary ada training di Singapura, kamu berangkat. Terus saya nengok kiri saya ada cewek udah 5 tahun kerja nggak pernah naik pangkat. Jadi saya bilang, Pak dia kan orang lama, masa saya yang berangkat? Bapaknya mikir. Terus bapaknya bilang, yaudah nanti abis makan siang kalian berdua saya panggil. Dipanggillah ke ruangan bos GM. Duduk di depan beliau, kemudian beliau bilang, ini ada katalog, itu engineering ya, ini dunia engineering loh yang saya omongin, produk engineering ya. Kamu bukan jualan lampu doang, di dalam lampu ada apa, tapi yang saya jual automation, PLC, programming, SCADA, semua jenis bahasa-bahasa aneh itu yang 5 tahun kudu sekolah. Ya, kemudian pas saya kita berdua nih Jendo ya, saya sebut dia Jendo sama saya. Anggaplah ini bosnya. Ayo, ini ada katalog bahasa Inggris, kalian baca. Saya kasih 5 menit, kasih 5 menit saya baca. Lalu dia bilang, udah selesai? Udah. Sekarang kalian jelaskan seperti kalian menjual barang. Dia tanya, siapa yang mau? Langsung saya angkat tangan, dia pede. Begitu angkat tangan, langsung bos bilang, tapi dalam bahasa Inggris, keringet dingin, ya kan? Nah, baru 3 hari kerja kan, keringet dingin. Mati gua udah angkat tangan, malu kan? Kemudian saya berpikir apa? Kenapa saya angkat tangan? Dia udah 5 tahun di situ nggak naik pangkat. Kalau dia duluan yang ngomong, mental saya drop nggak? Drop. Jadi apa pelajarannya? Be the first. Saat ada kesempatan, ambil dan terima resikonya. Akhirnya dikasih kesempatan, saya jelaskan dalam bahasa Inggris dengan muka merah padam tentunya. Mana gua nggak ngerti itu barang apaan, jadi kan? Yang penting gue baca, gue jelasin lagi, ya kan? Oke. Lalu dia bos tanya, ayo Jendo sekarang giliran kamu dijelasin. Ih, beruntung loh. Bahasa Inggrisnya lebih parah daripada gue. Bener nggak? Artinya apa? Kan kamu nggak pernah tahu siapa lawan kamu. Kenapa nggak be the first? Udah tuh, dia udah gelagapan ngomong, dia bilang, ya like Mary said. Apa like Mary said, kata bos saya kan? Paling gampang emang ngopi kan? Akhirnya bos saya bilang, siapa yang punya paspor? Saya angkat tangan, gue baru pulang gitu loh dari Malaysia. Terus dia bilang, saya belum bikin Pak. Alhamdulillah. Berangkatlah saya 1 minggu training di Singapura, ya kan? Sama GM, sama manajer dari divisi sebelah. Lalu kembali dari Singapura, tiba-tiba GM saya bilang, kamu kan gak punya manajer. Iya, sekarang kamu report ke saya, 1 divisi report ke kamu. Wadalah, opo iki? Yang ada di otak saya adalah, ini divisi tanpa manajer, kemudian saya baru 3 hari masuk, tambah seminggu, saya disuruh ngepalain suatu divisi tanpa jabatan. Pernah kebayang gak? Pernah ada yang jalanin? Bukan manajer, anak baru, tapi dikasih tanggung jawab berat. Oke, good luck. Saya mengiyakan resiko itu lagi, saya ambil kesempatan itu lagi. Jadi semua tim di situ report ke saya report ke GM, bypass, tidak ada manajer. 2,5 tahun saya di situ. Dan kalian tahu apa yang saya lakukan selama 2,5 tahun setiap hari? Saya tidak pernah makan siang di luar ruangan saya. Makan siang saya isi dengan membaca katalog, saya translate, saya tulis pakai bolpen, saya stabiloin. Jadi saya manfaatkan makan siang saya belajar bahasa Inggris 2,5 tahun. Gak punya duit buat kuliah. Yang pertama, waktunya gak ada. Jadi saya lakukan yang bisa saya lakukan. Saya tidak mau membuang waktu. Alhasil 2,5 tahun kemudian, kantor saya di take over sama perusahaan Asia terkenal sekarang. Divisi saya ditutup. PMP apa tuh kemarin?
MPP ya? MPP? MPP, iya tuh. Man Power Plant. Nah, PHK besar-besaran, pensiun dini. Semua orang di divisi saya kena kecuali saya. Ternyata CEO saya orang Singapura berpikiran dia mau mempertahankan saya. Tapi karena satu-satunya orang yang tinggal di divisi itu adalah saya disuruh jadi auditor. Ya salam dari sales ke auditor kan. Begitu ngerjain proyek Senayan City, sebulan saya nangis darah. Udah gak ada orang, audit proyek. Wah udah saya give up. Makasih Mbak Peter, baik banget. Akhirnya saya menyatakan bahwa white flag boss, aku gak kuat di auditor. This is not my life. Dalam sebulan saya putuskan bahwa saya tidak mungkin bertahan di auditor. Pilihan cuma dua, pindah divisi lain atau resign. So saya memutuskan untuk resign. Jadi 2,5 tahun itu memang masa kritikal. Aku tadi belum cerita, lupa sleep. Waktu yang tadi 6 bulan probation, ingat? Saya pernah disuruh sama CEO saya perempuan untuk ketemu dengan seorang bos jam 6 pagi. Meetingnya tuh jam 6 pagi. Begitu jam 6 pagi saya nyampe, bos saya bilang, gak boleh pergi sebelum lu ketemu orangnya. Masih polos, masih bego, ya kan? Nurul. Jam 6 pagi duduk tuh di lobi. Ketemu sekretarisnya bilang, saya mau ketemu Bapak A. Iya, nanti saya sampaikan. Kemudian saya nunggu 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11, 12. Lapar bu, pesannya gak boleh pulang sebelum ketemu. Tahan lapar. Mau kencing aja sampai izinnya setengah mati. Ntar kalau saya ke toilet lama, dia datang gak ketemu, udah dia tahan-tahan. Sampai jam berapa? 9 malam. Saya duduk di sana sampai jam 9 malam. Mau cantik loh, udah kucel, lapar kan. Nah, sampai jam 9 malam, begitu sekretarisnya mau pulang, dia lihat saya. Mbak masih di sini? Iya. Bapakku belum datang? Belum. Waduh, dia langsung telepon bosnya. Pak, tamunya masih di sini loh dari tadi pagi jam 6. Setengah 10 dia datang. Langsung bilang apa? Saya minta maaf saya membuat kamu menunggu selama ini. Inilah titik balik hidup saya yang tidak pernah saya ketahui beberapa tahun kemudian. Kesan yang saya tinggalkan di mata dia melekat. Begitu dia pindah ke proyek lain, dia telepon saya. Mary, kamu di mana? Nganggur, Pak. Waktu itu saya habis lahiran anak keempat. Kesini Nduk, manggil aku Nduk. Kesini Nduk. Begitu saya datang, dia cerita ada temannya punya perusahaan mau bangkrut. Saya waktu itu cuma sampai level manajerial ya, berhenti kerja. Karena saya memilih untuk mengamankan diri. Kalian tahu kan proyek pemerintah seperti apa? Saya pernah bekerja di salah satu anggota dewan di perusahaan mereka. Jadi saya mengamankan diri, tidak ikut-ikutan supaya saya tetap selamat. Begitu dedek lahir, Bapak itu telepon. Kemudian habis dia telepon, saya datang ngobrol-ngobrol, dikenalin. Akhirnya saya di-hire sama temannya Bapak ini berdasarkan rekomendasi. Kenapa dia merekomendasi? Karena dia percaya. Dan saya selalu jujur, kalau ditanya sama orang, saya selalu bilang, saya bukan sarjana. Saya katakan, lalu ditanya, lalu kamu sekolah apa? SMA. Kamu bisa jualan teknik. Kenapa nggak kita coba? Jadi saya selalu mengatakan saya bukan sarjana dan saya mau mencoba. Jabatan saya marketing manager, kemudian perusahaan itu adalah ME kontraktor, mau bangkrut karena ada perusahaan di dalam perusahaan dengan total karyawan in-house 36, karyawan outsourcingnya banyak di proyek. Kemudian fungsionalnya bukan marketing manager tentunya. Saya ngurusin satu perusahaan dari A sampai Z. Ya, dari appraisal karyawan, pemutusan hubungan karyawan, merekrut tim yang baru lagi, trainingin orang lagi, semuanya deh sama saya. Saya berjanji sama diri saya sendiri dari awal bahwa setiap 2 tahun atau 2,5 tahun saya harus naik jabatan. Whatever it takes. Bukan berarti tidak halal, tetapi saya harus berjuang untuk mendapatkannya. Dan begitu kesempatan ini datang, saya ambil
2 tahun harus selesai. Dalam 2 tahun perusahaan sudah balik lebih jauh dari titik normal. Saya mendapatkan 36 proyek Carrefour di Indonesia. Outsource ya, saya nggak mau kerjaan sendiri, orang saya kan cuma 36, mendingan saya outsourcing kan. Nah, dah. Kemudian begitu perusahaan sudah bangkit, ternyata ada permainan juga bahwa owner terpecah sehingga ada beberapa janji yang mereka janjikan ke tim saya tidak dipenuhi, which is saya berjuang untuk anak-anak saya. Kalau mereka tidak percaya sama saya, bagaimana mereka akan mau bantu saya fully action? Ya, kita pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi loh kalau tender. Saya itu kalau di ruangan engineering lagi teskom, saya tidur di ubin loh. Makanya kalau gaya saya metal gini, jangan kaget. Saya tidur, itu teknisi saya jajan, saya di sebelahnya. Di ruangan engineering tahu, tidak ada AC, kagak ada ventilasi, cuma buka pintu. Pintunya dibuka, udah tidur di situ. Mau cewek, mau cowok, ceweknya cuma gue doang. Makanya saya bilang, kenapa saya begini? Karena kehidupan. Kemudian 2 tahun, selama 2 tahun itu saya berkeliling dengan prinsipal saya dari Swedia. Setiap mereka datang, saya yang mengawal mereka keliling Indonesia. Begitu mereka tahu saya resign, mereka telepon, saya lagi nyetir di Cawang, mereka bilang, kemana kamu? Balik lagi ya ke PT yang kemarin? Enggak, saya mau di rumah aja. Mau di rumah aja? Iya. Mereka bilang, nggak usah cari kerja buat saya. Itulah awal karir saya regional. Saya ditempatkan di Singapura, country manager untuk Indonesia dan diperbantukan di Asia Pasifik, di mana peer saya itu S2 rata-rata dari Australia. Dan saya satu-satunya country manager perempuan di kantor saya yang Swedia waktu itu. Terima kasih. Tapi saya mau bilang, saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu kalau saya tidak tahu resikonya. Betul? Resikonya apa? High pay, high risk. 90% waktu saya habiskan di luar. Pulang jam 2, jam 3 pagi, jam 6 sudah berangkat meeting. Every day, Saturday, Sunday. Resiko kerja di perusahaan startup. Kenapa saya bilang startup bukan seperti startup yang di Indonesia? Representatif dari owner atau principal. Untuk Asia Pasifik dunianya seperti itu. Jadi kamu gak bisa bilang 8 to 5. Hari ini hari libur di Indonesia 1 Mei, Singapura gak libur, kerja. Swedia libur, Indonesia gak libur, kerja juga kita. Dia libur. Itu risikonya. Tetapi pengalaman membuka kesempatan. Pengalaman yang udah pernah saya lalui membuka kesempatan ke dunia kerja yang lebih luas. Kamu gak perlu jadi engineer untuk kerja di dunia engineering. Jadi kalau kalian datang ke saya, ngejapri saya keluh kesah, kenapa nggak suka saya jawab? Banyak yang ngejapri saya keluh kesah, nggak saya jawab. Seharusnya kalian berpikir, buat apa ngeluh? Mendingan habisin waktunya belajar, berjuang. Makanya ada beberapa grup yang bisa diikutin. Giliran ada meet up, ketemu. Jadi total saya resign setiap 6 bulan tuh ada 3. 6 bulan resign, 6 bulan resign, 6 bulan resign. CV saya tuh keren. Bener loh, saya sempat gak berani ngelamar kerjaan karena 6 bulan mulu orang bilang, lu ketuloncat men. Enggak, kenapa? Karena gue merasa gue gak akan berkembang di situ. Jadi kalau saya ditawarin kerja di perusahaan Indonesia atau lokal, pasti saya nolak. Either saya yang maki-maki dia, bosnya, ownernya, sering banget saya berantemnya tuh gini. Regulasi yang dibuat tidak mendukung perusahaan ke arah yang lebih baik, malah menghancurkan. Jadi saya selalu berantem sama owner tuh seperti itu. Lu hire gua, tapi lu bikin gua mati. Mendingan gua lawan lu sekarang, itu saya. Jadi jangan hire saya jadi boneka. Rugi bayar saya mahal-mahal buat jadi boneka. Tapi ingat, tidak semua kesempatan patut diambil. Tapi kalau sudah diambil, siap dengan resikonya. Waktu, tenaga, pikiran.
Kalau teman-teman yang di grup saya tahu, saya suka susah tidur ya karena otaknya lagi kerja. Kalau udah mulai aneh di grup, itu saya lagi stres. Kalian tidak tahu. Mami tidur, ya masih ngechat, ya kan? Lagi stres, loadnya lagi tinggi. Jadi boleh saya katakan bahwa saya cukup di keluarga saya ya, keluarga inti, kakak saya yang pertama lulusan S2 dari Manila beasiswa, yang kedua kedokteran. Jadi kalau dibilang saya minder, minder banget. Di rumah saya nobody. Di rumah saya nobody. Tapi bukan berarti saya tidak bisa jadi somebody. Saya yakin teman-teman, rekan-rekan di sini banyak yang merasa tidak berharga di tempat kalian berada. Entah di rumah, entah di kantor. Tapi bukan berarti kalian gak bisa berkarya. Cari tempat, cari komunitas yang kalian bisa merasa berharga. Cari tempat di mana kalian bisa menuangkan ide, dihargai sama orang, dan kalian bisa belajar attitude yang baik. Cari mentor. Tadi Pak Roh bilang cari mentor. Lu di mentor gue loh. Pertama kali ketemu Pak Roh, ternyata kita punya persamaan. Tidur 4 jam sehari. Tas dulu. Ya kan Pak ya? Oh, Pak. Oh iya, betul. Tapi beda kita Pak online-nya. Nah, lalu kalau ada uang, ada dana, mau sekolah monggo, tapi tidak menjamin kamu bisa sukses. Kamu nggak pernah membuka link, atau sorry to say, banyak rekan-rekan yang S2 gayanya kepala di atas. Sih, ngeliat orang begini nih, nggak kelihatan saking tingginya. Siapa lo? Gitu kan? Kenapa? Kalian selalu berpatokan gue S2, gue beasiswa. Hei, kita nggak butuh itu. Kenapa? Kalau kamu gak berguna untuk society, komunitas, orang gak akan hargain kamu. Lu mau ngomong apa di depan sini juga gak ada yang denger, pulang. Bener gak? Nah, jadi tadi saya bilang cari komunitas, tempat, wadah yang tepat untuk kalian membangun diri. Tidak peduli berapapun usia kalian loh. Saya banyak belajar dari yang muda-muda, saya banyak belajar dari yang tua. Bukan berarti mereka tidak bisa memberikan ilmu, mereka bisa memberikan ilmu, cuman kadarnya. Kita lagi butuh ilmu dagang, belajar sama sales, marketing. Lagi butuh ilmu logistik, belajar sama orang logistik. Jadi kalau ditanya, saya bisa apa? Dari A sampai Z saya bisa ngerjain, tapi emang pada nggak fokus. Maklum, disuruhnya kepaksa. Kan gitu. Yang saya mau teman-teman dari LinkedIn pelajari adalah manfaatkan relasi di LinkedIn. Saya mendapatkan pekerjaan yang sekarang di perusahaan Jerman karena saya pada Desember tahun lalu merubah profil saya. Looking for opportunity in Asia Pacific. Tiba-tiba ada yang ngejaprik. Kamu kerja di EME ya, engineering, automation? Iya. Berapa tahun? Belasan tahun. Merek apa yang sudah kamu pegang? Ada lebih dari 7 merek. Langsung dia, boleh ketemu Januari, saya terbang dari Jerman. Ketemulah Januari di Cikini. Langsung nego gaji. Jadi yang pertama adalah bangun link. Manfaatkan sosial media untuk membangun link, bukan buat cari pacar. Jangan salah, saya pernah curhat kan, ada yang japri saya ngajakin pacaran. Dia nggak lihat gue galak. Kamera jahat. Ini kamera paling jahat sedunia. Semoga gak kecewa ya. Tapi itu benar. LinkedIn bisa dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan dengan cara yang berbeda tanpa kalian perlu apply. Without apply. Biarkan mereka yang datang ke kita karena mereka melihat branding kita. Makasih Pak. Ada yang mau tanya? Oke. Pak Peter tolong bantu mikrofonnya. Cuman satu nih, ntar dapat hadiah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Raja. Saya mau nanya tadi Ibu ada nyebutin kalau nggak semua kesempatan itu bisa diambil. Kalau dari Ibu sendiri itu maksudnya gimana sih kesempatan yang nggak bisa kita ambil itu? Terus yang kedua, Ibu kan ini beda banget karena
jadi seorang regional manager, regional apa sih? Manager benar ya? Itu kan banyak tugasnya. Sementara ibu adalah wanita yang banyak banget tugasnya juga di rumah. Ada anak dan juga ada suami. Kira-kira gimana sih cara ibu mengisi waktu supaya kita juga bisa belajar dari ibu? Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaannya yang pertama adalah ngeblank gue. Mulai. Peneliti tidak semua bisa diambil. Begini, begitu dapat tawaran, jebret, teliti dulu perusahaannya perusahaan apa, track recordnya gimana. Apakah mungkin kalian bekerja di dunia mereka dengan budaya mereka? Saya pernah interview dengan orang Vietnam, perusahaan Swedia juga, bulan Januari. CMO-nya ketemu saya, kita ngobrol, HR manager sama CFO dari Vietnam datang, karena saya di Asia Pasifik lagi. Nggak tahu, gue nggak laku di Indonesia, nggak tahu kenapa ya. Kemahalan ya. Pengen loh pindah ke, ada nggak yang mau hire? Iya memang, itu kalau udah dari regional ke Indonesia pasti orang bilang kemahalan. Padahal bukan itu. Overspec. Saya malah lemah Pak, karena saya tidak pernah di big management, saya selalu di lead management. Kalau dibilang tidak perlu diambil, kenapa? Kamu lihat budayanya, gimana regulasi. Dari sesi interview, bukan sesi kita ditanyain. Saya tidak pernah menganggap sesi interview adalah sesi saya diinterogasi. Sesi itu adalah sesi seimbang, balance. Lu tanya, gue balik nanya. Lu cari tahu tentang gue balik cari tahu tentang lu. Ya, jadi biar gak grogi, biar gak stres. Ya, dari malam lu udah pernah gak bisa tidur kan? Ngapain stres? Pikirin pertanyaannya yang bertanyain apa. Jadi balik bertanya. Begitu kalian merasa, kok jawabannya gak cocok ya? -1, berkurang lagi SWOT analisisnya. Dari situ kalian bisa gali, ambil atau tidak. Setiap ada pilihan dalam hidup, lakukan SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunity, threats, biar gak galau. Kalian mau nanya ke orang 1000 biji juga, jawabannya gak akan ada yang sama, karena kalian yang ngalamin. Itulah mengapa saya bilang tidak semua kesempatan harus diambil. Lalu bertanya, kalau sibuk ya, anak saya 4 loh. Kenapa? Suaminya berapa? Kepo deh lo. Anak saya 4 laki-laki semua. Jadwal meeting saya padat. Sabtu Minggu saya sering meeting keluar kota. Tadi kan dibilang saya multitasking. Nganter barang juga gue loh. Semua saya kerjain. Kenapa? Saya mau cepet, saya mau efisien. Jadi kebanyakan saya kerjain semuanya sendiri. Dan saya katakan ke anak saya, pekerjaan mami seperti ini. Dan mereka saya bawa. Pernah ada yang baca postingan saya di LinkedIn? Apa? Iya, tapi nggak ingat. Di bawah meeting, saya bawa 4 anak saya meeting ke Singapura, ke Malaysia, dan beberapa kota di Indonesia. Dan saya sampaikan jauh hari sebelumnya, pekerjaan mami bukan pekerjaan enak. Kalau mau ikut mami meeting, ayo kita lihat mami kerja kayak gimana capeknya. Jadi saya bawain buku gambar. Mereka bawa ransel sendiri-sendiri, lengkap dengan baju, botol minum, dan kebutuhan mereka. Wajib mereka jaga ransel itu masing-masing. Kemudian dapat dari kantor kan hotel nih, bintang misalnya 4 atau 5. Saya turun dong, karena kan kita berlima, ntar gue nombok, ya kan? Nah, jadi saya turun hotel, cari yang lebih murah supaya tercover budgetnya. Kemudian setiap saya mau meeting, saya sampaikan ke bos dan klien bahwa saya akan bawa anak, biar mereka nggak kaget. Dan mereka tahu kalau saya senang pergi berlima loh. Bisa dipahami ya, berlima lo Pak, lu jangan nanya lagi lo, awas nanya. Jadi saya selalu pergi berlima. Dan kebetulan anak-anak saya suka traveling, suka touring. Jadi buat mereka itu hal yang menyenangkan. Tinggal dibikin tugas Pak. Saya kalau keluar negeri begini, kakak kamu jadi team leader, adik 1, 2, 3, kembar dulu baru adik yang paling bontot, itu kan, mami paling belakang. Mau kemana, diskusinya sama kakak yang mutusin, mami cuma ngawal. Jadi anak saya paling depan kalau keluar negeri. Kenapa? Di situ mereka bebas berkreasi. Jadi, dan gak mahal, kata siapa di luar negeri mahal? Tidak lah ya. Jadi curhat ya, 10 juta bisa buat seminggu berlima di Singapura.
Ada triknya, ntar kita ajarin di sesi berikutnya. Jadi seperti itu, sampaikan kepada mereka supaya mereka bersiap. Dan orang lain, bos kita, klien kita juga prepare dan tahu. Jadi ini ruangan, saya selalu meetingnya tuh di kafe. Yang ada kolam renang, anak saya berenang, ambil 2 table anak saya, ini table saya meeting. Dan saya arrange 4 klien saya datang. Dan mereka tahu bahwa mereka yang harus datang. Kalau tidak terjalin komunikasi yang baik, mereka tidak akan mau. So, jalin relasi dulu yang baik. Sudah cukup puas? Semoga puas ya. Oke, jadi materinya tadi banyak curhatnya ya. Mas Eko tadi harusnya musiknya mendayu-dayu Mas Eko. Habis panitia curhat, speakernya curhat. Oke, intermezzo aja. Jadi nantinya Bu Mary akan membuat kelas khusus, kelas kecil. Teknisnya nanti sudah ketemu, cuman waktunya belum nemu. Mungkin Bapak Ibu kalau mau daftar, register atau setidaknya DP dulu, booking DP kayak ini ya, Metro TV minggu pagi gitu ya. Soalnya Senin harga naik nanti. Oke, jadi nanti bisa daftar ke register, ada materi dari Bu Mary itu 4 langkah, nanti akan dijelaskan lebih detail di situ. Jadi without regular career, without bachelor degree, S3 ya, SD, SMP. Mungkin sementara mungkin itu. Iya, gift-nya dong Mbak. Gift-nya. Sebentar, saya mau tanya lulusan SMA. Ada yang lulus SMA? 1, 2, 3. Oh, pura-pura ngaku loh. Tadi lu ngaku lulus SMA sama gua. 1, 2. Serius lulus SMA, berdiri, nggak cuma duduk, berdiri. Tidak lulus lebih dari SMA. Aduh, udah ngerjain dong Pak Yuman. Tidak lulus lebih dari SMA. 1, 2, 3, 4. Iya, maaf deh ya Allah, jahat banget sama gue. Mbak, yang tidak lulus SMA dapat dari Antara. Yang tadi bertanya dapat dari Mentos. Maju ke depan. Mungkin maju ke depan. Maju yuk, maju. Maju yuk. Ayo dong foto, lo gak mau foto sama gue artis. Ini. Iya. Tadi dulu, cowok semua lagi nih. Waduh, menang banyak gue. Oh ada, ada. Bu, dekat saya Bu. Foto dulu. Inilah teman-teman saya lulusan SMA. Tepuk tangan dong. Sip. Ayo Bu dipegang. Semoga sukses. Semoga sukses. Ya, semoga sukses. Masih betah di depan. Halus ya. Maaf ya Pak, saya kebiasaan julid. Setiba ya Bu ya. Iya, cocok kita berdua. Gimana Pak Maliki, mau ambil alih biar gue istirahat? Oh enggak, sudah nih kayaknya. Di sini kita punya pakar SR yang sudah 10.000 jam kayaknya. Jadi kalau pernah bacanya buku Malcolm Gladwell itu, saya lupa judulnya apa ya. Bukunya dapat seri, saya ingat saya. Di situ ada materi tentang 10.000 jam. Jadi kalau Anda pengen sukses, pengen expert di situ, Anda harus melewati 10.000 jam. Pilot Airbus ya yang besar itu pasti dia lisensinya 10.000 jam. Kalau masih 1.000 jam mungkin pesawat kecil-kecil ya, mungkin pesawat telepon atau pesawat televisi. Langsung aja mungkin ya. Iya, kepada Pak Wisodo, kami persilakan.